Pris, umur berapa? 24. 24, asal dari? ND Flores, Nusa Tenggara Timur. ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Pris, kamu ceritain dong, Pris. Aku penasaran kenapa kabur dari kampung umur berapa? Kalau kabur itu 2 tahun lalu, 2016 akhir. 2016 akhir? Iya, berarti 22. Bukannya abis SMA sempat? Itu legal. Jadi setelah SMA itu merantau secara legal. Secara legal tuh maksudnya dikasih izin orang tua, astaga, oke. Terus itu balik itu 2016 awal harus balik karena sakit waktu itu. Kurus sampai kurus gini, aslinya nggak kurus saya. Terus itu udah pulang 2016 itu dilarang nggak boleh ngerantau lagi. Dan saya ngerasa kayak saya nggak bisa hidup di kampung, kayaknya bukan saya gitu, harus merantau. Akhirnya pergilah 2016 lagi. Atau 2000 berapa pertama yang pakai izin? 2014 pergi itu pamitnya bilang apa? Ya emang kesini ke Jakarta ngerantau, waktu itu lagi nyari-nyari universitas juga sih, jadi mau kerja sambil kuliah waktu itu awalnya niatnya gitu. Jadi ya udah ke Terus Jakarta. kuliah? Nggak jadi, semuanya berantakan gara-gara bapak meninggal, parah bapak saya. Iya. Bapak meninggal. Iya, jadi 2014 itu bapak masih sehat-sehat aja kan, jadi kayak pikir oh ya udah, saya juga nggak mau bebanin orang tua mau kuliah, tapi ya nggak usah sih orang tua nggak usah, karena memang dari keluarga yang kurang mampu juga sih, nggak terlalu mampu amat. Jadi saya pikir ya udah kuliah, ini kerja sendiri lah gitu. Rencananya kerja apa dulu? Kerja setahun rencananya. Nggak tahu dulu tuh awalnya ke Jakarta aja dulu kerja apa. Puji Tuhannya dapat tuh kerjaan di kantor gitu kan, kayak enak lah di kantor. Terus baru 2014 Februari saya kerja, 2014 Desember bapak meninggal. Tabungan udah nggak bisa lagi pakai kuliah, balik ngurusin segala ini itu semua sampai benar-benar nggak ada uang. Nah balik dari itu aku sakit itu dari 2015 balik meninggalnya bapak itu. Sakit-sakitannya dari situ udah. Kenapa emang anaknya selalu pemberani gini apa gimana sih ceritanya? Saya tuh bukan pemberani, sebenarnya lebih ke nekat sih. Kalau saya nekat, soalnya kalau bilang berani nggak juga, saya pernah nyasar nangis gitu, pernah. Saya ceritain gitu. Nyasar di mana nangis? Nyasar, saya kan orangnya memang buta arah ya bang ya. Kalau maksudnya kalau jalan itu harus minimal 5 kali lewatin daerah yang sama baru saya bisa paham. Ini aja tadi kan pertama kali saya kantor ini itu waktu itu siang. Ini malam itu saya udah mulai beda tuh kelihatan. Ini benar nggak ya kantornya gitu? Saya buta banget kayak gitu. Jadi pernah tuh waktu itu kerja di Kelapa Gading, tinggalnya masih di Depok sama keluarga. Sore pulang tuh naik angkot waktu itu berapa kali, pokoknya 5 kali apa ganti angkot ya, belum ngerti bakso waktu itu. Dari Pasar Rebo. Nah dari Pasar Rebo itu naik angkot ke Depok tempat saya tinggal itu melewatin Jalan Raya Bogor tuh kan lurus aja kan. Nah tapi tuh saya tuh bingung, ini lurus aja kok nggak nyampe-nyampe. Saya tuh nggak yakin jalan sama supirnya. Kayaknya di sini deh saya harus turun. Saya pikir gitu, sosokan ngeliat gang kan. Turun ternyata masih jauh. Nelfon keluarga, ini saya di mana nih? Terus kata dia, ya lu di mana? Coba tanya orang. Jalan Raya Depok, Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor panjang nggak? Pres katanya lu di mana? Nangis saya tuh udah malam lagi pulang. Sering saya nangis waktu itu sering. Ya ampun. Pagi-pagi nangis juga di Moy, aduh. Padahal kantor saya cuma di seberangnya Moy, tapi saya bingung. Seberangnya Moy persis. Ini saya di mana? Saya di mana? Sampai nelpon bos loh saya. Ya ampun. Segitunya. Kerja sebagai apa? Resepsionis. Di kantor bergerak di bidang usaha. Langsung ngomong ini nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Bami Naga Resto sih, tapi di kantor pusatnya. Iya. Kan franchise kan, jadi ada kantor pusatnya gitu yang ngurusin franchise-nya. Terus bisa dapat kerjaan apa modal nekat aja gitu? Waktu itu ada keluarga sih yang ingin masuk. Rekomendasi plus kayak gini. Oh jadi di Depok masih ada keluarga? Ada. Keluarga saya ada di kota mana aja kecuali Jogja. Nah, terus habis sakit terus mau melarikan diri ke Jogja? Ya itu karena alasannya karena nggak ada keluarga di Jogja. Apa yang membuat kampung nggak betah? Oke, nggak cukup nih saya bukan di sini. Jadi saya tuh lahir gede sebenarnya kan di Kalimantan. Lahir gede. Kalimantannya di? Kalimantan Timur. Terus SMA 3 tahun di Flores, cuman benar-benar 3 tahun aja. Dan jujur saya tuh agak lama beradaptasi sama kehidupan di Flores, itu agak sulit sih. Maksudnya di sana juga kebebasan kurang ini. Saya tuh dulu kan tomboy banget ya. Rambutnya tuh selalu dipotong pendek, nggak pernah panjang dari kecil. Masuk SMA di Flores itu saya nggak boleh rambutnya kayak gitu. Itu aja saya udah ngerasa kayak wah banyak aturan nih di sini gitu. Pokoknya iya perempuan rambutnya harus panjang, harus diikat gitu-gitu. Saya udah kayak nggak nerima kayak gitu. Kayak, apaan sih ini kayak gini gitu. Dan
lulus SMA di Flores itu kerja apa sih, susah lulus SMA. Orang di sana kan standar sukses kan PNS ya, dan agak susah. Lulus SMA saya pikir, ngapain saya di kampung, kerja kebun nggak mungkin kuat gitu kan. Iya, kalau tanah banyak, ada, cuman ya nggak mungkin saya bisa ngelola. Berapa bersaudara kamu? 7. Kamu anak ke? 2. Oh, berapa perempuan berapa laki? 2 cewek, saya sama kakak. Sisanya sisanya tuh cowok laki. semua. Dan kakak saya tunanetra, jadi semenjak bapak meninggal, ya tanggung jawabnya tuh ke saya jatuhnya. Ya ampun. Jadi makanya kan nggak bisa saya tinggal di kampung, kalau gitu ngapain kita? Nggak lama juga pasti nikah kalau di kampung. Lah terus sekarang keadaan di kampung gimana? Baik sih. Maksudnya ya adik-adik udah mulai kerja? Iya, baru yang di bawah saya persis. Yang lain kan masih kecil-kecil. Nah, jaraknya saya sama adik saya itu yang jauh, salahnya orang tua saya di situ sih. Bedanya tuh sampai 6 tahun apa saya sama adik saya tuh. Jadi saya harus membiayain dia dulu lama nih, baru lulus SMA tahun kemarin ini. Tahun ini baru lulus, tapi puji Tuhan langsung dapat kerja. Si Batu ke Jogja ngapain aja? Di Jogja itu nggak ada niat ngapa-ngapain sih, maksudnya yang penting saya bisa hidup dulu lah awalnya tuh. Kerja dulu atau apa dulu. Panjang sih ceritanya, waktu itu saya sempat harus di Surabaya dulu beberapa bulan. Jadi saya tuh kabur bulan 10. Saya masih ingat tuh bulan 10 hari Minggu pokoknya. Terus itu nyampe Surabaya, rencananya waktu itu rencananya tuh ke Jakarta dulu. Ada temen lah, ada yang bisa dikontak, tapi maksudnya lu diam-diam tuh jangan kasih tau keluarga gini nyari kerja di mana-mana gitu. Terus pas kan saya naik kapalnya itu sempat di Bali beberapa lama 7 jam. Karena saya belum pernah ngeliat Bali, sosokan tuh kapal 7 jam di situ saya turun ngeliat Bali ceritanya kan, saya pikir 7 jam bisa lah. Nah saya turun, saya nggak bawa duitnya tinggalin. Pas banget saya tuh kabur cuman jual handphone waktu itu. Jadi saya benar-benar nggak bawa handphone tuh cuman yang Nokia Center itu, cuman buat nelpon dan SMS doang. Jadi saya jual handphone, uangnya tuh pas banget buat beli tiket ke Jakarta rencana awalnya. Terus saya tinggalin tuh uang di tas karena saya takut kalau saya turun bawa duit nanti belanja gitu kan. Galin, jam udah pas kapal mau jalan saya naik tuh ke atas. Decknya yang tempat saya nginep kok kosong gitu kan, waktu itu di deck 4. Jadi kata petugasnya semuanya dipindahin ke deck 3 karena penumpang udah mulai sepi. Saya ke deck 3 benar tuh ada tas saya gitu, cuman saya belum meriksa duit. Ternyata duit saya hilang. Benar-benar itu Bang, ya ampun, saya bilang saya mau hubungin siapa di Surabaya gitu. Ada teman yang kuliah di Surabaya, tapi pas saya hubungin dia lagi KKN di Kediri. Berantakan pokoknya gitu. Terus masalahnya lagi pas di Surabaya saya udah celingak-celinguk panik, tabrakan sama orang Cina tuh, tabrakan jalan aja gitu. Tapi dia lagi megang itu loh, apa tuh yang Apple yang gede tab gitu kan. Iya, iPad. Itu kan mahal kan, jatuh langsung ngehang total. Dia minta pertanggungjawaban Bang, sumpah perjalanan saya. Nah sekarang kamu kalau kayak ngeliat balik adik-adik kamu khususnya, kalau dia malas, kalau apa itu gimana? Adik-adikku enggak malas. Nggak ada sih, kamu nggak peduli juga ya? Maksudnya peduli banget, cuman aku tuh nggak suka kalau mereka ngerokok aja sudah mulai ada yang remaja-remaja gitu kan. Suka aja kok. Cuma malas enggak sih, kayaknya mereka tahu diri sih, dilahirkan dengan keadaan kayak gini, kita tuh memang harus kuat selalu berusaha gitu, jadi nggak ada yang malas. Kamu nggak pernah dengar misalnya curhatan temen siapa, terus dan kamu berpikir kayak, kok gini aja jadi masalah sih, kenapa sih orang-orang? Malah sahabat dekatku itu orang kaya yang maksudnya dalam hidupnya tuh nggak pernah punya masalah gitu. Aku punya satu sahabat yang dia anak tunggal, orang kaya, dan dia tuh kalau aku nggak pernah curhat apa-apa ke dia tentang masalahku karena aku tahu dia nggak ngerti gitu loh. nggak paham dia kayak apa sih masalah kayak gini. Padahal dia sahabat dekat yang di Jogja sekamar gitu, tidur sekamar, kita ngekos selalu bareng gitu. Kenapa tahu dia kaya, dia nggak pernah punya masalah, kayaknya dia nggak cocok dengar cerita aku gitu. Dia nggak pernah punya masalah. Tapi kamu mendengar masalah dia gimana? Masalah dia paling berat tuh kayaknya pas skripsi doang. Dia tuh panik banget gitu, skripsi doang. Kamu rasanya gimana kemarin abis tampil? Di ini ya, tahu deh yang pinter. Saya tiduran, habis tampil saya tiduran di belakang panggung coba. Udah nggak mau jalan, saya guling aja saya. Puas banget gila, maksudnya saya tuh nggak berharap sampai segitunya, tapi bisa yang dari awal sampai akhir ya gitu tuh kayak udah
Tuhan, saya diberkati banget tadi beneran gitu kayak saya nggak nyangka kayak gitu dah. Ya semua orang tuh jatuh cinta sih sama kamu dan semua orang selalu bertanya itu siapa yang perempuan namanya siapa? Rizka baru saya gitu. Oh my god, baru saya ego lagi. Sekarang kalau nulis materi sejak tahu teknik lebih gampang apa lebih susah? Susah. Lebih susah ya? Dan saya nggak pernah pakai teknik nulis. Oke. Iya. Orang kalau komut ke saya kan tekniknya nggak ngerti saya. Saya nulis aja apa yang ada di pikiran saya tulis. Terus saya baca. Pokoknya yang pertamanya ya apa yang saya pikirkan dulu saya tulis. Betul. Nah saya baca di mana yang saya bisa naruh itu saya taruh. Kalau teknik saya nggak ngerti. Saya tahu callback apa ini apa tapi jalan aja dulu nggak saya paksain ini harus pakai teknik enggak. Saya udah nggak bisa sama aturan makanya kemarin audisi keluar awal itu nggak bisa saya audisi di screening mulu aduh udah bikin materi ini nggak boleh ya Pris ini nggak boleh pas ya udah saya keluar aja kayaknya. Itu masih susah kan ada titipan kayak nggak materi ini harus mengandung callback. Waduh gimana cara callback ya betul. Gitu saya nulis aja sih nulis aja. Lu tuh aku tuh ngeliat kamu tuh kayak masih murni banget gitu loh, belum terkontaminasi materinya. Iya, perspektifnya masih murni. Iya. Terus kita tahu bahwa itu datang dari kamu dan tidak datang dari ngomongin ini aja lucu apa dari luar gitu. Iya benar. Enggak. Saya lebih kayak gitu. Tapi kalau momen nggak lucu kapan? Maksudnya? Momen pas kamu open mic atau perform pas nggak lucu? Sering. Iya. Kamu orangnya gimana kalau nggak lucu? Saya stres berminggu-minggu. Open mic sekalipun loh, kalau saya misalkan open mic nggak pernah itu saya stres loh. Open mic sekalipun. Ya, saya ngerasa kalau udah di atas panggung saya harus sempurna, harus yang terbaik. Orang nonton saya harus ketawa gitu. Saya nuntut diri saya kayak gitu. Jadi kalau pas dapat yang kayak ada beatnya nggak kena atau oh itu sumpah pulang kayak bodoh banget sih gua gitu. Oke, saya jarang open mic, orangnya jarang banget. Iya, memang. Lalu ditanya kayak terus nggak naik enggak dulu gitu. Kalau saya ngerasa udah bagus nih udah ngebadanin berkali-kali sendiri di kos gitu kayak naik dah. Ini pasti ada tawanya dikit lah walaupun lain. Kamu kemarin gimana di Perempuan Berhak? Pecah juga. Seru, itu seru juga. Seru. Tapi saya nggak bawa semua materi yang ini kan cuma 10 menit jadi saya pangkas. Apa yang buat kamu minder? Banyak sih sebenarnya. Apa contohnya? Tapi kayaknya nggak ada. Ini nggak minder dong? Ini minder nggak? Apa? Ini ketemu minder nggak? Enggak juga. Oh nggak, biasa aja kan ya? Ya sih, dulu awal-awal saya pikir kalau ketemu senior atau orang yang sudah ternama gitu saya bakal kayak gimana, ternyata enggak juga. Iya. Saya pikir saya bakal orang minta foto dan enggak juga, terus saya bisa nahan diri. Beneran, dulu saya pikir saya akan norak gitu kan kalau saya sama Ko Erni sudah ketemu berkali-kali tapi nggak ada foto loh. Nggak ada foto satu pun, padahal dulu saya tuh kayak sampai sekarang saya ngefans sama Ko Erni tapi kok saya bisa nahan diri untuk foto, nggak minta kayak gitu tuh. Saya kayak wow keren gitu ya. Tapi kalau kamu ceritain ke orang kamu pasti semua ya kenapa nggak foto? Kesel ya maksudnya, ngapain lu nggak foto? Yang kemarin kan ada tenisik asik tuh, itu aja udah heboh mereka. Priska tiap hari ketemu artis, mana ada tiap hari, padahal satu video itu bilang tiap hari gitu ketemu artis. Padahal itu kan Raffi Ahmad masuk bentar doang kan di situ tuh. Priska tiap hari ketemu artis nggak juga. Enda tuh kayak apa sih? Ini tuh kotanya kecil banget sih. Kota kecil nyaman damai. Ya kalau orang-orang yang kalau udah pensiun kayak waktu masa mudanya dihabiskan buat perang gitu kan kayaknya tuanya enakan di sana. Emang nyari kedamaian. Kamu mulai punya pikiran gitu umur berapa ngeliat Ende kayak ini Ya membosankan? pas saya datang ke sana dan saya lihat kayak ini kotanya kayak nggak ada masalahnya gitu loh, kayak semua orang Islam Kristen. Aku tuh kaget pas ngerantau waktu itu pertama di Surabaya. Yang aku kabur, setelah aku kabur gitu kan, waktu aku di Jakarta 2014 itu belum terlalu kelihatan ya. Pas aku kabur itu 2016 tuh yang Ahok lagi di demo-demoin, itu saya sempat kaget sih, di ending nggak ada loh orang sesibuk ini sama agama orang tuh. Di situ saya mulai ada keresahan sama agama ya di situ. Makanya materi saya kebanyakan ya karena saya ngerasa kok aneh gitu di ending tuh. Di ending lu bertamu di rumah orang Kristen, numpang sholat juga bisa gitu-gitu kan kayak kenapa sih kehidupan tuh jadi beda gini? Saya pikir gitu kan kayak mereka harus belajar ke Ende deh, saya pikir gitu. Ende tuh terlalu toleransi, ya ampun respect deh. Waktu Kaltimnya di mana? Berau. Oh Berau. Orang tua kerja apa sih? Bisa di Berau? Waktu itu bapak itu di perusahaannya Prabowo sih. Ya nggak apa-apa dong. Di Kiani Lestari gitu. Di Kiani Kertas jadi perusahaan yang ini sih apa kayu kertas. Terus pindah karena pensiun?
Nggak juga sih, waktu itu aku duluan. Aku tuh dipulangkan ke Flores gara-gara udah nggak mau sekolah di sana. Lulus SMP saya nggak mau sekolah. Karena saya waktu itu ngerasa bener-bener saya sama mama itu nggak akur dan saya merasa tertekan sama mama. Jadi kayak apapun prestasi saya nggak diakui, gini-gini saya merasa kayak mungkin umur segitu kita lagi butuh banget pujian ya. Saya tuh dipuji orang kayak biasa aja, tapi kalau dipuji mama seneng banget waktu itu. Iya, saking nggak pernah dipujinya gitu kan. Jadi saya ngerasa kayak ya udah sih nggak usah ngelanjutin sekolah, kayaknya nggak guna juga saya sekolah mama gitu. Kayak gitu waktu itu benar-benar saya lulus SMP tuh nggak mau tes, nggak mau apa, nggak mau kemana-mana. Pikirin lah saya ke Flores dengan tujuan di Flores tuh banyak pamannya, nih anak pasti bisa lah di Kerangkeng atau apa gitu. Takut lah dia banyak pamannya gitu kan, dikirim ke sana. Sekolah sih awalnya saya bolos 9 hari loh hampir di DO. Dan emang nggak niat sekolah SMP. Sekarang ngelihat balik bersyukur nggak? Ibu cukup keras. Ada bersyukurnya, ada sedihnya gitu. Bersyukurnya maksudnya dia cuma keras ke saya, ke adik-adik tuh dia udah berubah, maksudnya mungkin ya nikah muda saya pahami itu sih, maksudnya dia mungkin butuh waktu lebih lama, dia iri kali ngelihat orang-orang muda mungkin gitu. Terus mama punya cerita latar belakang pernah geger otak gitu kan, jadi yang bapak aja udah ngalah gitu, kayak maksudnya dari kecil tuh bapak tuh selalu bilang sama mama tuh selalu ngalah. Dia tuh cara berpikirnya nggak sama seperti kita gitu. Tunggu sampai umurnya, karena waktu itu divonis dokter katanya dia kalau udah sampai 33 tahun dan masih hidup itu udah mujizat. Jadi dia tuh kumat-kumatan, dan saya tuh yang selalu ngeliat dia kalau udah kumat, kan kepalanya lembek ya, dia kan habis kecelakaan waktu umur 15 atau 16 tahun. Kepalanya tuh lembek kalau lagi panas gitu matahari. Jadi kepalanya tuh sampai kita tekan tuh bisa masuk gitu. Dan dia udah kayak otaknya ya namanya orang geger gimana sih gitu kan. Apalagi kalau dia lagi stres atau apa ya udah nggak bisa dikendalikan. Tapi setelah 33 tahun tuh dia udah kayak udah mulai keibuannya udah mulai nongol gitu. Jadi kayak ada cowok tuh udah kayak kalau marah ya marah semarahnya aja nggak ya. Kalau sama saya apa aja yang saya pernah dilempar parang. Jadi dia makanya saya ngerasa kayak benar-benar tertekan loh sama mama tuh. Kalau nggak apa-apa diceritain tapi. Dia juga udah kalau sekarang kalau saya ungkit-ungkit itu udah kayak jadi bahan bercandaan kita gitu kan. Ya iya. Mama tuh kayak apa aja yang kalau dia lagi marah dulu dia ketemunya benda apa aja dia ambil, dia nggak berpikir kalau itu bisa melukain orang, nggak kayak gitu dia. Kamu kalau misalnya dijadikan kayak juru bicara atau kayak diidolakan bahwa perempuan tuh mestinya tegar gitu, kamu mau nggak? Mau lah. Mau. Harus nunjukin lu jangan cengeng kayak gini. Iya, maksudnya mau bilang aja ke orang hidup tuh bakal baik-baik aja sih sebenarnya. Memang ada sih hal-hal kadang kita ketemu kejadian-kejadian yang aduh berat banget anjir saya mau mati aja gitu-gitu kan. Tapi bisa lo lewatin gitu. Jadi iya, terutama orang-orang yang kayak dikit-dikit kayak pengen mati gitu, jangan sumpah, jangan bunuh diri, kita bisa, yakin deh. Iya, sumpah. Jadi kamu kalau sekarang melihat generasi yang sangat memuja quote-quote sedih dan apa itu, kamu gimana? Nggak apa-apa sih, mungkin itu prosesnya mereka kan, mungkin mereka cara menyembuhkan lukanya gitu kan, harus baca-baca gitu, nggak apa-apa. Tapi mending dilakuin, jangan cuma baca doang beneran dah. Iya. Dulu saya pikir tuh kehidupan paling susah tuh apa gitu, ternyata sudah ngelewatin kayak gini, udah saya tuh udah nggak takut pulang malam ditodong orang tuh nggak takut. Udah ngerasa kayak udah pasti Tuhan memberkati gitu ya, yang penting kita nggak jahatin orang udah gitu dah kayaknya. Udah sepasrah itu sih saya. Yang dulu saya sesali dari diri saya tuh nggak punya keberanian. Jadi tapi susah karena lahir dan besar di Jakarta Selatan. Tapi nggak sadar bahwa akhirnya tuh pandangan hidup tuh terkunci di Jakarta Selatan aja. Kayak misalnya ngerasa, duh hidup gue susah banget ya gitu. Ternyata gue nggak susah, gue kebanyakan main sama orang kaya. Karena lingkungannya itu nggak terbongkar kayak Indonesia nih luas banget. Tapi kamu belum pernah ngumpul keluarga lagi sih. Tadi mau nanya, kalau ngumpul sama keluarga tuh masih nyambung apa enggak atau? Kalau saya di kumpul keluarga tuh kayaknya sering dikucilkan sih. Soalnya pertama sepupu-sepupu cewek itu jarang mau ngumpul sama saya. Karena mereka cewek-cewek banget gitu kan. Bahkan yang umurnya di bawah saya aja tuh kadang sering marahin, "Apaan sih lipstik aja nggak tahu gitu." Jadi saya tuh kalau di sepupu cewek sering nggak akur, jarang diikut sertakan gitu kalau ngumpul. Seringnya sama sepupu cowok, saya malah sepupu cowok tuh akur kemana-mana bareng gitu-gitu. Kalau dari om-om tante juga semuanya tuh mikir saya tuh nakal aja, makanya saya heran, masa sih nakalnya di mana sih?
Iya kadang kayak gitu kayak. Karena kamu nggak ya itu nggak tunduk sama peraturan. Iya juga sih tuh, kayak melawan aja. Pokoknya otaknya gitu. Hampir semua om saya pernah berantem sama saya kayaknya di rumah tuh. Yang diberantemin apa? Saudara-saudara mama banyak sih hal-hal kayak yang menurut mereka saya nakal, saya nggak ngerti gitu loh kayak. Ya akhirnya yang menurut saya karena saya nggak nakal dibilang nakal-nakal gitu ya udah saya bolos sekolah gitu ya, maksudnya yang jelas nih ini bolos nih ini nakal nih mampus gitu kayak gitu. Jangan yang cuman karena jangan yang cuman karena saya lupa nyetrika pakaian dibilang nakal gitu kan, kayak cuman nggak cuci piring dibilang nakal, kayak maksudnya ya udah saya ngelakuin nakal yang beneran nakal aja baru. Ya ampun. Biar diiniin. Saya itu kan jarang MC dan nggak pernah merasa bahwa MC-nya bagus. Saya itu udah tegang karena saya itu salah sebetulnya. Manggil kamu, dari kayak ini orang bisa nggak ya ngangkat suasananya, karena akhir-akhir ini yang saya lihat itu stand up comedy itu bukan tentang lucu lagi, maksudnya kayaknya makin lama di Islami ya lu tau lah caranya biar lucu gimana, tapi bagaimana caranya dia memegang ruangan. Iya benar. Memegang ruangan. Yang suka kejadian tuh gini, ya itu tadi misalnya ada dikotomi antara daerah dan Jakarta gitu, khususnya begitu di Jakarta Selatan di Gunawarman lagi. Pas Naked Comedy pertama, itu banyak orang-orang yang udah kalah setting, jadi melupakan jadi dirinya, berusaha menjadi terlalu Jakarta padahal bukan dirinya, atau dia sudah mengecilkan dirinya duluan sebelum berhadapan dengan penonton. Itu sering sekali terjadi di event-event kayak gitu, di acaranya Panji juga, kalau di yang di GI ya, kalau yang satu lagi belum pernah lihat. Itu sering banget, padahal sayang karena cerita semakin dekat dan semakin spesifik itu sebetulnya itu yang makin kaya, karena itu yang punya kamu, itu yang nggak bisa ditiru sama orang lain. Jadi jangan pernah jadi orang lain. Jadi pas ngeliat itu di Naked Comedy, di situ saya baru kayak oh luar biasa nih anak ini, berarti bisa megang ruangan. Saya yakin karena waktu itu di FX kayak ya oke, FX dia lucu ini, tapi dia bisa nggak ya menyihir ruangan dan untuk dibawa ke dia gitu. Karena ya kayak tadi gitu, sebetulnya saya juga nggak suka sih kayak wah Adri legend banget, penontonnya beda apa gini-gini. Nah itu sering banget membuat orang-orang mau tampil itu jadi kayak aduh Dri, tapi kan gue nggak gini. Nah gue sebel sama, aku nggak suka sama orang-orang yang udah mengecilkan dirinya tuh, nggak suka. Padahal nah pas di situ oke, kayaknya anak ini cukup kokoh untuk megang ini. Ya udah, akhirnya kayak ajak aja deh. Terus chattingan gini, udah ajak aja. Oke, ajak, deal. Ya udah. Kehormatan sekali. Balai Kartini. Biasanya saya ke Balai Kartini pameran doang loh dari kerjaan. Saya juga belum pernah, pernah sih dulu nonton Kompas TV, tapi nggak pernah ini. Kaget itu, saya nggak nonton banyak banget. Regen tuh juga kan salah satu yang memainkan dikotomi itu bahwa oh Adri ini settingannya sangat intelektual dan Jakarta Selatan, itu saya nggak. Dan dia mau hajar itu dengan kayak udah jadiin acara kayak dahsyat aja gitu. Dan anak-anak di kantor sering banget ngerjain kayak kita misalnya pesen warteg, gue ikut dong nitip makan gitu, kayak bang jangan pesen warteg bang, nggak pantes bang gitu, kayak rese banget gitu, udah rese banget. Dan ya saya ngeliat kamu kayak nggak ada takutnya sih, terutama kemarin. Dan saya ngerasa sih saya gagal ya waktu nge-MC itu, kayak nggak lucu nih pas ngasih dia, aduh nih anak, gue matiin nih anak, gimana ya caranya matiin nih anak gitu. Terus tiba-tiba kayak